boleh kan jadi hacker yang baik? Yuk kita kupas dulu. Apa yang dimaksud? Baik dan buruknya timbangannya itu adalah harusnya kita karena kita muslim, timbangannya adalah baca syar'i, gitu ya Mas ya. Syariat, boleh atau tidak itu syariat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah menurut hadis Rasulullah adalah yang paling banyak menebar manfaat kepada manusia yang lain. Manusia yang paling dicintai oleh Allah di dalam hadis ini menurut Rasulullah adalah orang yang paling banyak menebar manfaat untuk orang lain. Pertanyaannya, kalau jadi hacker itu menebar manfaat atau menebar madharat? Ada yang mau jadi hacker kayak Robin Hood itu, hacker jebol akun bank, terus ngambil uang dari rekeningnya orang, kemudian diambil, ditarik, di-cashkan, terus dibagikan ke orang fakir miskin. Pertanyaannya, membagikan kepada orang fakir miskin, kebaikan itu tidak menutup cara kesalahan yang pertama, betul nggak? Teman-teman, secara pengertian haram itu secara syariat itu ada dua. Haramun lidzatihi wa haramun lighairihi. Haramun lidzatihi adalah haram yang karena zatnya itu haram. Babi haram atau tidak? Babi haram tidak? Babi itu tidak haram. Makan babi baru. Ayo, siapa yang bilang babi haram? Babi itu tidak haram. Makan daging babi hukumnya. Babi itu makhluknya Allah. Betul nggak? Non sewu, bahasanya begitu. Itu diciptakan Allah ketika berada di kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika kapalnya mulai mengapung ketika terjadi banjir itu. Semua hewan berpasang-pasangan itu. Di kapal yang sebegitu sesak itu, non sewu, kotoran sekian banyak, kotoran aja. Terus bingung, ini piye cara solusinya? Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah sehingga Allah menciptakan babi. Ya memang benar kodratnya babi itu diciptakan untuk makan kotoran, tapi bukan haram babinya, tapi haram makan anjing. Haram atau tidak teman-teman? Baru makan daging anjing makan snack enak ya. Baik, teman-teman, haram itu ada dua. Haram lidzati, haram karena zatnya itu sendiri haram. Kayak daging babi, daging anjing, khamr, minuman keras, haram nggak? Haram kan? Sepakat ya? Teman-teman yang laki-laki sepakat nggak? Terus sepakat dengan ngomong melu silo dan kocoan, tipis-tipis bayar saksoki. Itu di tempat saya, teman-teman, di tempat saya dari Jawa Timur. Di kampung saya itu kalau ada anak SMP sudah berani keluar rumah, ikut kumpul sama teman-temannya, nggak berani minum, itu dikucilkan dari circle pertemanan, nggak dianggap di kampung itu. Itu saking rusaknya di tempat saya, betul. Saya bilang saking rusaknya ini. Maka alhamdulillah kalau tidak, teman-teman nggak benar. Saya kembali, haram ada? Ada? Oh, berarti masih fokus makanannya, tidak menghilangkan fokus. Saya ada minum dari tadi juga masih fokus saja. Haram ada dua, haram lidzati, haram karena zatnya, tapi ada yang kedua, haram lighairihi, haram karena cara mendapatkannya. Haram karena zatnya selesai, tapi ada yang kedua, haram karena cara mendapatkannya. Pertanyaan saya, mangga itu halal atau haram? Tapi nek mangga punya tetangga kita ambil tanpa izin, ngambilnya sakwit full, haram atau halal? Ayo yang bilang haram biasanya lempar mangganya tetangga. Betul sini. Betul ragu-ragu. Oh alhamdulillah.
Teman-teman, pengertian ini bisa dipahami ya. Haram itu adalah haram karena zatnya yang pertama selesai. Ada yang kedua, haram karena cara mendapatkannya. Maka mangga itu halal aslinya. Tetapi kalau itu adalah mangga tetangga yang kita ambil tanpa izin, berarti mencuri. Halal atau tidak? Maka mangga yang aslinya halal menjadi haram kayak seperti ini. Sama halnya dengan ini. Kita beraktivitas di depan komputer halal atau haram? Tapi kalau aktivitas di depan komputer kita sampai akhirnya mencuri data orang lain, kita manfaatkan untuk kepentingan tertentu, halal atau haram? Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu jawabannya? Sudah kan? Maka teman-teman yang saya wanti-wanti saya pribadi dan teman-teman sekalian, yang pertama, mari betul-betul kita jaga bahwa apapun aktivitas saya dan teman-teman kita selama kita hidup, hati-hati. Kenapa? Aktivitas kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Dalam riwayat an khamsin. Teman-teman, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kaki seorang hamba pada hari kiamat itu nanti di hari penghakiman Allah tidak akan bergerak dari tempatnya, tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 perkara. Dalam riwayat yang lain 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia pergunakan. Umur enggak? Karena umur itu rahasianya Allah. Kita nggak pernah tahu sampai di umur berapa nanti kita dipanggil oleh yang paling muda. Umur berapa di sini? Ada yang umur 14? Ada? Angkat tangan. Masya Allah, 14 tahun. 15, 16, 17, 18, 30. Saya sudah tua. Teman-teman, saya sebenarnya iri. Jujur ya, saya iri sama teman-teman. Saya nggak pernah merasakan bangku SMA. Ada yang pernah merasakan bangku SMA? Ada yang pernah merasakan bangku SMA? Rasanya gimana? Saya nggak pernah merasakan bangku SMA karena saya tidak, sekolahnya tidak di SMA. Saya ketika lulus dari MTS, saya dimasukkan ke pondok. Itu ada kakak kelas saya di belakang. Kami sama-sama satu pondok. Oh, ada kelas satu kelas. Saya di pondok, jadi bukan SMA, tapi modelnya pondok. Dulu kami kalau melihat ada teman-teman yang keluar pakai seragam putih yang buruk itu rasanya piye ya, yang SMA piye. Karena kami di pondok, dia serama, laki semua, kebayang. Sekian ratus orang dari Indonesia yang padu piye. Terus dulu kita sering melihat kalau di SMA itu biasanya putih abu-abu itu biasanya zonanya merah jambu ya, cinlok. Kami ketahuan nyapa lawan jenis, masuk pondok balik, botak ya saja. Kita itu digundul, dihukum, nggak boleh. Interaksi lawan jenis haram. Kami kena peraturan, maka kami iri. Tapi akhirnya iri itu membuat kami, ya dimanapun tempatnya selama memberi manfaat baik dan buruk. Baik, kita kembali hadisnya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dia bersabda, kaki seorang hamba pada hari kiamat akan tetap berada di tempatnya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Perkara pertama adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur, teman-teman.
Rasulullah SAW bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70. Pertanyaannya, siapa yang memastikan kita bisa sampai 60 tahun? Ada nggak? Enggak. Karena ajal itu adalah satu dari 5 rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sebulan yang lalu kami baru mengantarkan kepergian salah satu teman kami. Ada namanya Mas Rizky Andar, Allah yarham. Pernah dengar? Ada yang ikuti sosmednya Masjid Nur Mira, pernah ikut sosmednya Real Masjid Jogja. Ada satu namanya Mas Rizky Andar, baru semester awal di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Orang Batu Raja, aktivis dakwah, hidupnya dicurahkan untuk masjid, jadi marbot di Masjid Nur Mira. Usianya baru 19 tahun. Pulang dari kegiatan di Jogja kajian, dia mengejar pulang ke Solo untuk jadi panitia ahad pagi di Masjid Nur Mira. Qadarullah kecelakaan di Klaten, meninggal dunia. 19 tahun. Hampir semua teman-teman yang kenal dia menangis. Kenapa? Karena dia kejadiannya kecelakaan, meninggal dunia, bahkan menjauh, bahkan jenazahnya aja tidak boleh dibuka kafannya karena kecelakaan gitu. Itu tetapi yang mengantarkan jenazah itu rata-rata menangis karena ketika diangkat dari kecelakaan dibawa ke rumah sakit dipastikan meninggal, di prosesi ke Solo, itu semua mengatakan jenazahnya wangi. Pengen ya? Saya iri. Ini 19 tahun dipilih oleh Allah, meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, perjuangan di jalan Allah. Meninggal, walaupun meninggalnya asbabnya karena kecelakaan, jenazahnya wangi. Yang angkat itu loh nangis. Saya merinding. Yang angkat itu nangis. 19 tahun untuk dakwah, Masya Allah. Kita doakan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mempersaksikan dia baik. Salah satu barometer kebaikannya antum tahu, teman-teman. Rumahnya di Baturan ke rumah di sini ya, di sini ya. Nur Mira itu di Kawatan, tengah kota Solo, timurnya, selatannya Mandari Singosaren, Kawatan. Masjid Nur Mira. Itu dia kalau sholat subuh dari Baturan ke rumah itu berangkat ke Masjid Nur Mira, subuh nggak pernah telat. Teman-teman sholat subuh jam berapa? Jam 5 ya? Ada subuh jam berapa kan? 4 lebih, iya 4 lebih berapa? Sekarang jam 4 lebih 10 atau 11 ya? Kita subuh jam berapa? Dia dari Baturan Colomadu, subuhannya di Masjid Nur Mira, jarak sekitar kurang lebih berapa kilo? 7 kiloan 5-7 kilo. Itu tidak pernah masbuk, selalu soft satu. Itu yang bilang ketua takmirnya. Betapa kita ini umur dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Teman-teman yang berkata, poin pertama, kita akan ditanya tentang umur. Kita gunakan untuk apa umur kita? Maka kita kembali, teman-teman yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang dinaungi Allah dengan naungannya, di mana tidak ada naungan selain namanya Allah itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah dengan naungan. Kebayang nggak sih peristiwa hari kiamat? Pernah bayangin nggak? Bapak pernah kebayang nggak peristiwa hari kiamat? Peristiwa di padang mahsyar pernah kebayang nggak? Semuanya berbaris berdiri tanpa busana, sibuk dengan khawatir dengan amalnya masing-masing. Ada yang keringatnya sebetis semata kaki, sebetis sekaki, sebadan, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya menunggu penghakiman Allah. Itu akan ada naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah itu. Dari 7 golongan yang dinaungi itu menyebut kata, mengkhususkan kata syabun, pemuda itu ada 2. Dari 7 ada 2 yang spesialkan untuk pemuda yang masih muda-muda. Yang pertama adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Itu akan dapat naungan Allah. Kenapa? Pemuda, saya dan antum, saya masih muda. Loh, saya baru 17 plus. Pemuda itu, para ulama menjelaskan kenapa hadis ini Rasulullah mengatakan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan atau beribadah kepada Allah mendapat naungan Allah. Karena saya dan antum sebagai pemuda itu paling mudah tergoda dengan apa-apa yang ada di
di dalam HP dan di realitas kita. Ya, syahwatnya lagi tinggi-tingginya, keingintahuannya lagi tinggi-tingginya, jiwa menghadapi tantangannya lagi tinggi-tingginya, maka semuanya diterjang. Sampai kadang kita lupa batasan-batasan Allah. Maka kalau ada pemuda yang bisa istiqomah beribadah kepada Allah, sudah nggak usah muluk-muluk, nggak perlu terawih satu malam hatam, nggak perlu. Yang penting melu terawih, istiqomah 1 bulan penuh, itu mendapat jaminan dan naungan Allah. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Siap ya? Istiqomah insya Allah ya. Yang kedua, dari 7 itu ada yang pemuda lagi, adalah wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi ada 2 khusus pemuda-pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya saya dan antum teman-teman, saya dan teman-teman sekalian, kita itu boleh beraktivitas luas-luasnya di rumah, tetapi jangan pernah lupa kita harus kembali ke masjid. Itu adalah tempat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pemuda yang orientasinya masjid, istilah arep nonton Pasopati yo sholat dulu. Di sini ada yang ikut fanbase supporter bola nggak? Ada yang ikut jadi Pasopati, Ultras, enggak, Surakarta. Ini laki-laki nggak ada yang seneng bola. Ini sebelah ini lapangan bagus sekali loh. Ikut apa mas? Apa fans MU? Mas segera bertobat atau mengabdi setan. MU dan setan merah. Saya juga mengabdi MU. Teman-teman, sebentar. Perhatian sebentar ya. Mari kita doakan. Baru saja terjadi tragedi terburuk dalam sejarah persepak bolaan Indonesia. Atletnya sudah hampir 200 jiwa melayang sia-sia karena kerusuhan chaos di stadion Kanjuruhan Malang. Ada yang pernah nonton di stadion angkat tangan? Mana mas? Mana? Mana? Yang pernah ke stadion selain mana angkat tangan? Saya pernah nonton di stadion Kanjuruhan. Saya senang sepak bola. Tidak terbayang bagaimana paniknya mereka ketika stadion pintunya cuma beberapa yang kecil-kecil ditebaki gas air mata. Itu meninggalnya itu bukan karena apa? Karena berdesak-desakan keluar, diinjak oleh orang lain yang sama-sama panik. Nenek panik itu nggak peduli. Panik itu masing-masing menyelamatkan dirinya. Maka kejadian tadi malam itu di Kanjuruhan, dia datang ke stadion bawa anak lari keluar lupa. Panik. Kalau kita tarik garis, itu bisa menjadi gambaran hari kiamat nanti lebih dahsyat dari itu. Maka betul hari kiamat itu istri lupa kepada suami, ibu lupa kepada anak. Sudah nggak ada itu dipikirkan saudaraku piye masku piye enggak. Kan Kanjuruhan itu loh buktinya kemarin. Maka mari kita doakan semoga yang meninggal di Kanjuruhan mereka meninggal dalam kondisi husnul khotimah, diterima oleh Allah Subhanahu. Baik, sampai mana nih? Umur ya. Maka teman-teman, apapun aktivitas teman-teman, jadilah pemuda-pemuda yang terikat dengan 2 perkara ini. 1, terikat dengan ketaatan kepada Allah. Mau jadi apapun profesinya, taat kepada Allah. Jaminannya, naungannya Allah. Yang kedua, apapun profesi teman-teman semua, jangan pernah lupa untuk ke masjid. Ya nggak teman-teman? Masjid dari rumah kita jaraknya berapa meter? 100, 200, 300. Permasalahannya yang menjadi berat itu jaraknya atau hatinya? Hari ini yang ikut klub motor, touring ke sana kemari kuat, betul ya? Yang hobi pecinta alam, gaki gunung sana sini kuat. Yang apa lagi? Supporter bola, dukung tim kesayangannya luruh ke kota away, WD, mana-mana kuat. Tetapi masjid dekat rumahnya yang hanya berjarak 500 meter, 100 meter dia nggak kuat. Nggak kuat adalah hatinya. Apakah ini berlaku untuk laki-laki dong? Enggak. Yang putri juga sama.
Perintah memakmurkan masjid itu tidak hanya untuk muslim laki-laki, tapi juga untuk muslim perempuan. Teman-teman mau nggak dianggap menjadi tetangganya Allah? Mau nggak? Rasulullah SAW dalam hadis qudsi bersabda, Allah berfirman kepada malaikat, bertanya, wahai para malaikatku, di mana tetangga-tetanggaku? Malaikat heran, ya Allah, lantas siapa yang layak menjadi tetanggamu? Ya Allah, malaikat itu heran, karena malaikat itu adalah makhluknya Allah, hambanya Allah, bukan tetangganya Allah. Maka ketika ditanya, wahai malaikat, mana tetanggaku? Malaikat itu heran, ya Allah, terus siapa yang layak jadi tetanggamu? Para malaikat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana itu para pemakmur masjid? Aina ummarul masajid? Mana itu orang-orang yang gemar memakmurkan masjid? Orang yang gemar memakmurkan masjid, dia mendapat fadilah jadi tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun aktivitasnya, jangan pernah lupa untuk kembali ke masjid. Mau jadi hacker sekalipun, baik. Mau jadi hacker sekalipun, nek hacker rajin sholat 5 waktu, rajin tahajud, yakin orang jadi hacker yang baik atau tidak baik. Dia jadi hacker hanya sekedar nama. Dia akan diperkuat, dia akan memberikan manfaat untuk bikin aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk umum. Hari ini semua ilmu itu bisa ada di sini. Teman-teman mau nyari apa? Tafsir. Tafsir itu bisa dengan satu kali klik ini. Saya punya aplikasi. Saya punya satu aplikasi. Ini. Satu aplikasi kecil. Ini kalau diklik ini isinya semua ilmu ada di sini. Di HP ini. Betapa banyak pahala orang yang bikin aplikasi ini. Betul nggak? Iya nggak, teman-teman? Maka saya akhiri dengan tebar manfaat sebanyak-banyaknya. Apapun profesi yang teman-teman pilih, bahkan jadi hacker sekalipun, kalau norma aturan syar'i kita pegang. Pertama itu ya. Yang kedua, niatnya menebar manfaat sebanyak-banyaknya biar mendapat pahala sebanyak-banyaknya, maka dengan itu insya Allah langkah kita adalah langkah yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita memberatkan orang lain, ini closing statementnya di sini. Kalau kita memberatkan orang lain, menyusahkan orang lain, membuat orang lain tidak suka, dirugikan, misalkan jadi hacker gitu, kita sedang curi data orang gitu ya, tadi mas ya, kertas data orang, curi dan sebagainya, dijual sebagainya. Teman-teman, closing statementnya adalah perkataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama tabi'in. Dia mengatakan, in laqitallah, kalau kalian kelak menghadap Allah, bisa ba'ina dan membawa 70 dosa, baina wa baina Allah, yang semua 70 dosa itu antara kalian dengan Allah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahwanu 'ala Allah, itu lebih ringan di mata Allah min dzambin wahid, dari satu dosa bainaka wa baina ibad. Yang dosa itu adalah antara kamu dengan saudara. Saya ulangi. Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, kalau kalian menghadap Allah membawa 70 dosa, yang ke-70-nya itu antara kalian dengan Allah, itu lebih ringan di mata Allah daripada satu dosa yang kalian bawa, tapi dosa itu antara kalian dengan sesama hamba. Teman-teman tahu kenapa? Tahu nggak? 70 dosa antara dia dengan Allah itu lebih ringan di mata Allah daripada satu dosa antara dia dengan sesama hamba. Tahu kenapa? Dosa antara dia dengan Allah walaupun jumlahnya 70 itu bisa jadi Allah ampuni karena haknya antara hak Allah dan hak yang melakukan dosa, selesai urusan. Tetapi satu dosa yang dia bawa antara dia dengan orang lain, tidak akan Allah ampuni dosa itu sampai dia meminta maaf, menghalalkan dosa kepada yang dia sakiti. Berat atau tidak? Berat atau tidak? Maka jangan berbuat dolim kepada siapapun, jangan berbuat jahat kepada orang lain, berbuat baiklah. Karena perbuatan baik kepada orang lain sejatinya adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik untuk orang lain, kalau dia tidak berterima kasih pun itu menjadi catatan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, sudah mengangkat waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa diambil pelajaran yang baik, bisa menjadi bagian introspeksi pertama untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Saya kembalikan kepada Bapak Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Hafidz ya. Beliau menyampaikan terkait tema kita hacker yang baik itu boleh atau tidak. Teman-teman sudah mendapatkan jawabannya ya. Teman-teman bisa menyimpulkan, teman-teman bisa tadi sudah dicatat. Semua itu tergantung kepada niat kita. Jadi semuanya itu kalau mengajak orang Islam, beliau sampaikan mengajak orang Islam itu adalah di syariat. Baik atau tidaknya bisa dilihat dari batasan-batasan yang kita lihat di syariat Islam sendiri. Dari caranya, dari zatnya itu semuanya bisa dilihat dari itu. Seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman semuanya, hadirin Mas Mbak dan Bapak Ibu semuanya, sesi kita yang selanjutnya yakni adalah sesi tanya jawab. Monggo kami persilahkan kepada teman-teman semuanya hadirin majelis pada pagi hari ini yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Oh, bisa langsung angkat tangan, boleh? Silakan. Di saudara Bapak bisa perkenalan. Sebelumnya perkenalkan saya Raffi. Saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau pemuda atau remaja zaman sekarang itu tergoda dengan apa aja yang ada di handphone atau di dunia nyata gitu kan. Nah, menurut Ustadz sendiri itu gimana sih cara kita itu pemuda atau remaja itu nggak mudah tergoda dengan godaan-godaan yang ada di HP atau di dunia nyata gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudara Raffi ya. Oh, Raffi. Namanya hampir mirip. Saudara Raffi tadi bertanya terkait kita pemuda mudah tergoda dengan HP. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghindari hal tersebut? Mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan. Bismillah. Bagaimana caranya biar kita tidak mudah tergoda gitu. Yang pertama tentunya mari kita kembali perbaiki ibadah kita. Ya teman ya. Mari kita coba kembali perbaiki ibadah kita dulu. Sholat 5 waktunya gimana? Aman ya? Pertanyaan saya, sholat 5 waktu di mana Mas? Jawabannya aman. Oh, di mana? Artinya di mana? Di mana? Sholat 5 waktunya dijaga di masjid yang laki-laki berjamaah. Kemudian yang kedua, amalia-amalia harian yang lain, baca Quran, tadarusnya setiap hari, zikir pagi sorenya itu dijaga. Supaya apa? Kalau kita membiasakan berkutat dengan hal-hal yang baik, pasti kita akan ditemukan dengan lingkungan yang baik. Betul nggak? Kalau kita mencoba membiasakan menjaga sholat 5 waktu dengan tertib, tiba-tiba kita berada di circle-nya teman-teman yang tidak baik, tahan atau tidak? Tahan atau tidak hati kita? Maksudnya itu tenang atau tidak, nyaman atau tidak, tahan ya tahan. Artinya begini, Mas Raffi dan teman-teman yang lain. Resep pertama supaya kita tidak mudah tergoda dengan godaan-godaan yang ada di sekitar kita, HP lah, pertemanan apa itu. Pertama, mulailah dengan hal yang baik. Jaga ibadah, hal yang baik itu. Karena dengan itu kita akan bertemu dengan circle yang baik. Dan circle yang baik ini akan membuat kita bisa lebih menjaga diri. Gitu ya teman-teman ya. Kalau circle-nya baik, itu akan membawa kita menjadi hal yang baik. Tapi kalau circle-nya buruk, pasti kita akan terbawa kepada hal yang buruk. Kenapa nggak sendirian? Sendiri itu berat. Iya, betul. Enggak, ini bukan masalah kawannya itu kayaknya sesuatu. Sendiri itu berat, tapi ini bukan masalahnya, bukan masalah pink yang bagus, enggak. Berislam itu juga nggak boleh sendiri, karena sendiri itu juga berat.
Rasulullah SAW mengatakan karena setan itu akan lebih mudah menggoda seorang dikala sendiri, ya kan? Sendiri masuk kamar, kunci pintu, full wifi, terus apa? Ya, oke. Proses sana sini dan sebagainya, ya kan? Maka cari circle yang baik. Pertama, perbaiki ibadah. Membiasakan dengan yang baik, perbaiki ibadah. Yang kedua, cari circle yang baik. Itu yang akan bisa menjaga kita menjaga. Kalau Mas Raffi biasa ke masjid, UDP neng masjid, misalnya loh ya. UDP neng masjid itu jadi makmum masjid ya, murid-murid ke masjid. Atau yang mbak-mbak, yang putri-putri biasa dengan circle yang baik di rumahnya, lingkungannya baik, orang tuanya baik. Saya yakin itu menjadi benteng pertama untuk kita bisa terbuka, ya nggak? Karena yakin HP ini kalau kita sering main HP itu pelampiasan, betul ya? Kita nggak punya aktivitas yang bermanfaat, akhirnya yang dilakukan adalah pegang HP. Pertama mungkin baik, lama-lama nyerempet kanan, nyerempet, maka ya nggak. Maka screening pertama adalah mulailah membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Pak, insya Allah itu akan menjadi filter dari semua gemburan godaan-godaan. Betul, circle yang baik, pertemanan yang baik, lingkungan yang baik itu adalah modal utama untuk bisa menghadapi seluruh godaan. Rasulullah SAW mewanti-wanti, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. Rasulullah mengatakan begitu, fal yanzur man yukhalil, maka hendaklah seseorang berhati-hati untuk memilih siapa yang dia sahabati, dia pertemani. Karena kalau dia berada di circle yang tidak baik, dia circle-nya baik, insya Allah dia juga baik. Itu yang tadi ya. Jazakumullah khairan. Baik, dari Bang Topik itu Mas Rafiq ada feedback? Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih ya kita ya. Oke, nanti jawabannya kita bagi dulu, semuanya dengerin dulu. Cari circle yang baik-baik, cari circle yang mendukung, terus juga dibiasakan ke hal yang baik ya. Jadi kalau gabut, kalau belum ada kegiatan yang sesuai, kita sesuaikan dengan hal yang baik, dibiasakan. Gitu, terima kasih sekali lagi sampaikan ke Mas Rafiq. Monggo pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana manusia itu kan ada sumber dari kesalahan, dan bagaimana caranya untuk istiqomah, dan kita itu tidak ingin melakukan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Mas siapa? Aidan. Terima kasih Mas Aidan atas pertanyaannya. Manusia itu sering berubah-ubah ya, artinya ya biasanya suka untuk berubah-ubah, belum bisa istiqomah untuk melakukan hal-hal yang baik ataupun bahkan ada hal buruk, tapi kita berusaha menghindari hal tersebut. Itu gimana? Baik, bismillah. Mas Haidar ya, sudah pertanyaannya. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Bagaimana caranya biar nggak ulangi gitu ya, mudahnya gitu aja ya. Nggak terjerumus kepada lubang yang sama ke-5 kali. Kalau cuma ke-2 kali sudah biasa. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu keistimewaan menjadi manusia adalah manusia diberikan hawa nafsu. Salah satu keistimewaan menjadi manusia adalah manusia diberikan hawa nafsu. Yang dengan hawa nafsu itu dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi sayangnya hawa nafsu ini kalau diperturutkan membabi buta tanpa dipertimbangkan dengan tata aturan syar'i, maka hawa nafsu akan selalu mengajak kepada hal yang buruk. Karena Nabiullah Yusuf di dalam surat Yusuf yang Allah firmankan itu diabadikan oleh Allah, itu mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, sungguh aku tidak akan peduli lagi dengan bisikan hawa nafsuku,
Karena bisikan hawa nafsu yang diikuti mentah-mentah itu pasti akan membawa kepada keburukan. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pernah melakukan dosa dan kesalahan karena kita tergoda dengan hawa nafsu, gitu kan ya? Terus gimana caranya biar kita nggak kurangi? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, musuhan. Boleh nggak saling mendiamkan? Boleh nggak? Saya lagi nggak senang sama saya lagi nggak senang sama Mas Irfan misalnya. Saya ada selek, bahasanya orang SMA 1 kumlak, gap. Saya ada perselisihan. Terus saya diamkan dia, boleh atau tidak? Tenang, jawab. Boleh nggak? Kalau saya lagi emosi dengan Mas Irfan, saya ada ketidaksukaan, perselisihan pendapat dengan Mas Irfan, saya mendiamkan Mas Irfan itu boleh. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Kenapa syari memberikan toleransi boleh mendiamkan tidak hari? Karena kita itu manusia, kita punya hati, kita punya perasaan. Maka karena syari maha tahu kita punya perasaan dan hati yang kadang kita tersulut emosi, dikasih waktu 3 hari untuk meredakan emosi. Karena wong lagi emosi dijak ngomong ya raiso. Betul ya Mas? Padu. Kan begitu? Iya Mbak? Lagi marah disapa sama yang bikin marah. Single dia. Jawabannya, aku senengnya double. Nah, syari memberikan toleransi 3 hari. Kalau mau mendiamkan saudaranya untuk kita mengatur, tapi mendiamkan ini dalam posisi tujuannya untuk mengatur emosi, bukan mendiamkan. Ben mana prosok? Enggak, emosi tidak boleh diperturutkan. Maka ketika kita sedang emosi, nggak suka sama teman kita diberi toleransi 3 hari. 3 hari itu untuk meredakan emosi kita. Setelah 3 hari apa? Harus segera berbaikan. Harus segera berbaikan. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan setiap hari ada malaikatnya Allah yang akhirnya datang kepada Allah setiap sore dan pagi dan sore hari. Itu laporan sama Allah. Maka kemudian Allah bertanya, bagaimana hamba? Kemudian malaikat mengatakan dia sedang marah sama saudaranya. Maka apa kata Allah? Tahan amalnya. Amalnya kita nggak akan diterima loh kalau dimarahin sama orang lain. Ditahan amal kita sampai berbaikan. Maka kalau sudah lebih dari 3 hari segera berbaikan supaya amal kita tidak ditahan, tidak sia-sia. Gitu Mas ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi kita sudah berusaha meminta maaf gitu ya. Kita sudah berusaha memperbaiki keadaan dengan dia gitu. Kok tidak dimaafkan apa yang dilakukan sudah. Yang pertama, yang penting kita sudah berusaha minta. Ning sing tenanan aja minta maaf. Maaf ya. Mukanya masih. Itu nggak minta maaf. Minta maaf itu sepenuh hati. Kalau perlu dibelikan coklat ya coklat. Yang penting ora silver queen 1 kilo gitu. Habis uang sakunya ya. Minta maaf. Tapi minta maaf juga tidak hanya dengan ucapan, boleh minta maafnya dengan hal-hal yang lain. Minta maafnya dengan diberikan kue misalnya. Minta maafnya dengan apa? Bos apalah terserah. Tapi itu permintaan maaf yang tulus. Jangan cuma pakai ini. Pakai ini kadang nipu, betul nggak? Kita bisa nulis pek senyum, padahal kita lagi bisa. Ini loh dunia tipu-tipu ini. Ya kan? Maka lebih baik kalau punya masalah sama saudara kita, selesaikan face to face. Betul Mas ya? Hari ini kalau face to face nggak bisa video call. Berarti dia di video call wis ngangkat berarti maafin soalnya. Wong lagi musuhan di video call. Diri cek. Ya, selesaikan segera minta maaf. Karena Rasulullah mengatakan yang paling baik di antara 2 orang yang lagi bermasalah adalah yang memulai mengucapkan salam, bukan maaf. Mengucapkan salam itu berarti minta maaf. Kata Rasulullah kalau ada 2 orang yang berseteru, maka yang lebih baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi meminta maaf itu sudah tepat. Sudah tepat ya. Dengan cara yang baik. Urusan dia memaafkan atau tidak urusan dia. Kita sudah minta maaf, berarti kita sudah melepaskan jatah tertahannya amal kita di hadapan Allah. Kalau dia nggak mau maafkan urusan dia. Tapi ada tapi. Alangkah lebih baik lagi kalau ditanyakan. Aku minta maaf ya, benar aku minta maaf aku salah. Kok
Kamu mau maafkan? Enggak. Jawabannya enggak. Gitu ya. Kalau jawabannya enggak, ditanya, piye carane kamu bisa maafkan aku? Gitu jawabannya. Tapi dengan permintaan-permintaan, misalkan dia punya permintaan, ya jangan yang muluk-muluk. Piye caranya kamu bisa maafkan aku? Iya, kamu akan aku maafkan kalau kamu bangunkan aku cari perambanan yang kedua. Jadi gitu ya, diusahakan dengan usaha yang terbaik. Allah alam itu mbak yang bertanya, semoga usaha kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha minta maaf, dimaafkan atau tidak itu urusan dia. Semoga orang bisa. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan Allah juga kepada Mbak Ika nih dari semua yang sudah bertanya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, karena waktu kita sudah melebihi dengan apa yang harusnya sesuai. Monggo tadi yang bertanya Mas Rafi, Mas Haidar. Oh, ada lagi. Oke. Satu atau dua ya? Karena durasinya ada 4, jadi tidak apa, kita lebihkan sedikit waktunya. Ini ada 2 pertanyaan, tapi karena tadi sudah 3, berarti kita ambil 1 ya, setuju? Oke. Bismillah, Ustaz saya ingin bertanya. Kita kan tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain setelah menolong orang tersebut. Nah, apakah boleh kita mengharapkan ucapan terima kasih agar orang tersebut tahu cara menghargai bantuan yang diberikan orang lain? Gitu Ustaz. Silakan. Mari kita tersenyum dulu sama-sama. Bismillah teman-teman sekalian, berbuat baik itu adalah identitas seorang muslim gitu ya. Teruslah berbuat baik karena kita nggak pernah tahu perbuatan baik yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Maka kita terus beramal tuh karena. Yang kedua, kalau sudah berbuat baik terus bagaimana? Terus bagaimana kan gitu. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu di juz 29, surat nomor 2 sebelum terakhir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat orang-orang baik itu adalah mereka memberikan makan kepada siapa-siapa yang disukai, baik itu orang-orang miskin, baik itu anak-anak yatim, baik itu orang-orang yang sedang dipenjara. Miskinan, wa yatiman, wa asir, orang yang terpenjara. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karakter orang baik di sini. Pertanyaannya kan begitu. Boleh nggak dijawab? Terima kasih. Allah mengatakan karakter orang baik setelah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Allah mengatakan mereka-mereka yang melakukan perbuatan baik itu mengucapkan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kalian itu kami tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan terima kasih. Saya ulangi ya. Allah menceritakan di dalam surat Al-Insan, karakter orang baik itu salah satunya adalah dia gemar membantu orang lain dengan memberi makan, baik itu anak yatim, baik itu orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan yang baik. Tetapi mereka punya satu keistimewaan, ketika memberi makan itu mereka mengatakan, sungguh kami memberi makan kalian itu hanya mengharap pahala dari Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian jaza, itu adalah balasan, wala syukuro, dan juga bukan ucapan terima kasih. Tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih. Maka para ulama mengatakan kenapa tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih adalah tanda kita melakukan perbuatan baik itu dengan ikhlas, yaitu melakukan perbuatan itu dengan ikhlas, selesai, nggak perlu diucapkan terima kasih, nggak masalah. Ikhlas loh ya. Ikhlas itu urusannya adalah urusan hati. Kalau kita berbuat baik, kita masih mengharapkan ucapan terima kasih, itu seakan-akan ketika berbuat baik itu kita masih mengharapkan penghargaan dari orang
orang lain, kita mengharapkan pujian dari orang lain. Pujian dari orang lain itu kadang membuat kita lalai, itu mengurangi pahala amal. Kalau kita lalai dengan pujian, dipuji toh kita biasa aja nggak masalah. Tapi kalau dengan pujian kita merasa wah aku sudah berbuat baik, itu namanya ria, hilang pahala amalnya. Maka beramal dengan ikhlas itu tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima. Terjawab ya. Jadi kalau kita berbuat baik tapi tidak diucapi terima kasih oleh orang yang kita kasih perbuatan baik itu, nggak ada masalah, karena perbuatan baik kita akan dicatat oleh bahkan teman-teman, bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orang yang paling takut kalau dipuji dan diberi ucapan terima kasih. Ibunda Aisyah itu kalau mengirim makanan kepada tetangganya, kepada saudaranya, itu dia ngirim makanan lewat budaknya, pembantunya. Tolong kirim makanan itu kepada si fulan. Kemudian makanan itu dikirim, kata Ibunda Aisyah kepada budaknya, pembantunya, dia katakan, tunggu dia ketika menerima itu apa yang dia ucapkan. Maka ketika diantarkan makanan itu, kemudian yang menerima itu mengucapkan jazakumullahu khairan, didoakan panjang-panjang gitu. Kan kalau kita dikasih kebaikan, kita doakan baik-baik ya. Itu ketika mendapat seperti itu, pelayannya pulang, ngomong ke Ibunda Aisyah, ditanya, gimana? Apa yang dilakukan sama dia? Wahai Ibunda Aisyah, dia berterima kasih dan dia mendoakanmu banyak-banyak. Apa yang dilakukan Ibunda Aisyah? Wes, iki bawa lagi ke sana, kasih lagi ke dia. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah takut ucapan terima kasih dari dia, doa yang panjang dari dia itu mengurangi jatah pahalanya Ibunda Aisyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasih lagi ya sekarang, biar pahalaku tambah oke naik, gak terkurang dengan ucapanmu. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Dia sudah lakukan saja, karena kita nggak akan pernah rugi dengan kebaikan itu. Kalau kita tidak diberikan ucapan terima kasih oleh manusia, kita pasti akan mendapat pahala di sisi. Jangan berhenti lagi kalau tidak dikasih ucapan terima kasih. Dan jangan pernah mengharap orang lain seperti keinginan kita. Orang lain punya pikiran masing. Bisa jadi kita membantu dia, tetapi ternyata bagi dia itu bukan membantu. Selesai atau tidak? Sudah, kita bantu saja. Kalau nggak dianggap ya udah. Berbuat baiklah terus, menebar manfaatlah terus, karena semoga dengan itu kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya terkait pertanyaan keempat tadi, pertanyaan yang terakhir. Baik teman-teman semuanya, forum sesi kita pada pagi hari ini, insya Allah kita sudah di penghujung forum, sudah di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan mohon Ustaz sedikit lagi ya dengan closing statement, mungkin satu atau dua kata-kata dan pesan juga buat teman-teman untuk kedepannya begitu. Ya, Masya Allah, sudah 1 jam lebih masih di closing statement. Saya pikir close mic nih. Closing statementnya adalah, teman-teman, mari kita beramal dengan ikhlas. Mari kita berusaha menjadi seorang yang baik, karena ajal bisa datang kapan saja, gitu ya. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang lain. Baik, jazakallah khairan Ustaz Fik Johari. Itu teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah selesai guys pertemuan kita pada pagi hari ini. Harapannya walaupun majelis kita sudah selesai, tapi apa ilmu yang disampaikan beliau semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa dilaksanakan, bisa dijalankan, bisa diamalkan, dan semoga niat baik Allah mudahkan begitu ya. Amin. Gitu, sekali lagi jazakallah kepada Ustaz Rafiq. Nanti tadi teman-teman yang bertanya, Mas Haidar dan Mas Nafi ya, bisa ke depan dulu sebentar untuk menyerang berkas, dan mohon izin Ustaz untuk menyerang berkas. Untuk yang